Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya penyesatan yang halus. Ayat firman Tuhan dari Matius 24 ayat 4 sampai 5. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, penyesat di zaman akhir bukan sesuatu yang kasar dan mudah dikenali. Justru yang paling berbahaya adalah yang halus, lembut, dan terlihat rohani. Banyak orang berpikir penyesat itu pasti jelas salah. Padahal seringkali penyesat datang dengan bahasa Alkitab, kata-kata yang indah, bahkan memakai nama Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Matius 24 ayat 4. Kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, penyesat itu nyata dan semakin banyak. Yesus berkata bahwa banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 5. Hari ini kita melihat banyak sekali ajaran dan suara di media sosial, di lingkungan sekitar, bahkan dalam kehidupan rohani. Semua terlihat meyakinkan. Contoh nyata, ada yang berkata, semua agama sama saja, yang penting baik, kedengarannya damai, tapi bertentangan dengan firman Tuhan yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Pelajarannya, tidak semua yang terdengar baik itu benar. Yang kedua, penyesat tidak selalu terlihat salah. Alkitab berkata, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Artinya penyesat sering datang dalam bentuk kata-kata yang lembut, ajaran yang menyenangkan tanpa terasa menyesatkan. Contoh nyata, ada yang berkata, Tuhan itu kasih, jadi tidak perlu terlalu keras soal dosa. Ini terdengar benar, tapi berbahaya jika membuat orang tidak bertobat. Padahal firman Tuhan berkata, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Roma 6 ayat 1-2. Contoh lain, yang penting percaya. Hidup tidak perlu terlalu diubah. Namun firman Tuhan menegaskan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Kebenarannya, penyesatan sering berupa setengah kebenaran. Yang ketiga, bahkan orang percaya bisa tersesat. Yesus berkata, mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 ayat 24 ini sangat serius. Artinya orang yang sudah lama percaya pun bisa tersesat. Orang yang aktif dalam pelayanan pun bisa tertipu. Contoh nyata, ada orang rajin ke gereja tapi lebih percaya kata orang daripada firman Tuhan. Ikut ajaran tanpa memeriksa, mudah terbawa tren rohani. Padahal firman Tuhan mengingatkan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Kebenarannya, dekat dengan kegiatan rohani tidak selalu berarti dekat dengan kebenaran. Yang keempat, penyebab orang mudah disesatkan. Firman Tuhan berkata, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 2 Timotius 4 ayat 3. Mengapa ini terjadi? Karena lebih suka yang enak didengar. Tidak suka ditegur, tidak mau berubah. Contoh nyatanya, ada yang berkata, jangan terlalu fanatik, santai saja. Padahal firman Tuhan berkata, karena engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Contoh lain, sedikit kompromi tidak apa-apa. Namun firman Tuhan mengingatkan, sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan.
Galatia 5 ayat 9. Kebenarannya, hati yang tidak mencintai kebenaran akan mudah menerima penyesatan. Yang kelima, cara menghindari penyesatan. Yang pertama, berpegang pada firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Jangan hanya dengar, bandingkan dengan firman. Yang kedua, mengenal suara Tuhan. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Yohanes 10 ayat 7. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak mudah tertipu. Yang ketiga, ujilah segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Jangan langsung percaya walau terdengar rohani. Ilustrasi seperti makanan yang enak yang dicampur sedikit racun. Rasanya tetap enak, tidak terlihat bahayanya, tetapi perlahan menghancurkan. Penyesatan juga seperti itu, terlihat baik, terlihat benar, tapi menjauhkan diri dari kebenaran. Untuk itu, tetaplah berjaga-jaga. Yesus berkata, waspadalah. Matius 24 ayat 4. Artinya tidak takut, tetapi juga tidak lengah. Hidup rohani membutuhkan kepekaan setiap hari. Karena penyesatan tidak selalu datang dari luar, tetapi bisa masuk perlahan ke dalam hati. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara. Di akhir zaman ini, penyesatan tidak datang dengan wajah yang menyeramkan, tetapi dengan wajah yang menarik, seperti yang dikatakan firman Tuhan. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Pertanyaannya, apakah kita peka? Atau kita mudah terbawa? Untuk itu hari ini mari kita ambil keputusan, lebih mencintai firman Tuhan, tidak mudah percaya, dan hidup dalam kebenaran. Saya mau hidup dalam kebenaran Tuhan, bukan sekedar yang terasa benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa penyesatan begitu halus di zaman ini. Seperti yang Kau ingatkan, banyak yang bisa menyesatkan bahkan orang pilihan. Seringkali kami tidak sadar dan mudah terpengaruh. Berikan kami hati yang mencintai kebenaran dan hikmat untuk membedakan yang benar dan yang salah. Tolong kami untuk tetap berpegang pada firman-Mu dan setia mendengar suara-Mu setiap hari. Jaga kami agar tetap beribadah dalam jalan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.